pode ter. Você vai morar na IML, você tá posando em mim, tamo de olho com ela. Esse ano você quer, você vai morar na IML, você tá posando em mim, tamo de olho com ela. Esse ano você quer, fazer tiro na cara da Pink, foda-se essa bitch, eu não ligo pra minha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang yang terdiri dari saudara Ishak Mahmud sebagai pemateri pertama, yang kedua ada saudari Wahyuni sebagai pemateri kedua, yang ketiga ada saudari Nurul Hasanah sebagai pemateri ketiga, dan saya sendiri atas nama Suharni selaku moderator dan juga pemateri terakhir. Dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teknik kota sampling, mulai dari pengertiannya apa, kelebihan dan kekurangannya apa saja, langkah-langkah yang harus diperhatikan apa saja, cara-cara dalam penelitian yang harus diperhatikan apa saja, sampai dengan contoh studi kasus hingga penyelesaian studi kasus tersebut. Baik, untuk mengapresiasikan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Kepada saudara Ishak Mahmud, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi saya. Langsung saja, yaitu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang kota sampling. Kota sampling menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Sugiono. Kota sampling adalah teknik memilih sampel dari populasi yang punya ciri tertentu sampai jumlah yang ditentukan tercapai. Artinya, peneliti menetapkan kota sampling terlebih dahulu, lalu mencari responden yang sesuai dengan karakteristik yang diinginkan hingga jumlahnya cukup. Nah, yang kedua yaitu menurut Margono, kota sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan membagi populasi ke dalam beberapa kelompok, lalu mengambil sampel sesuai jatah tertentu dari tiap kelompok. Jadi, dalam teknik ini, populasi dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan kategori tertentu, dan dari setiap kelompok tersebut diambil sampel sesuai kota yang sudah ditentukan. Dari dua pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kota sampling adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas, di mana peneliti menentukan kota atau jumlah tertentu untuk setiap subkelompok dalam populasi berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian peneliti memilih partisipan secara mengacak atau tidak diacak hingga kota tersebut terpenuhi. Tujuannya adalah agar distribusi karakteristik dalam sampel mencerminkan proporsi dalam populasi secara keseluruhan. Baik, demikian pemaparan materi dari saya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada pemateri pertama atas pemaparan materinya. Berikutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh saudari Wahyuni selaku pemateri kedua. Waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan pemaparan materi kota sampling. Baik, teman saya tadi sudah menjelaskan pengertian kota sampling menurut para ahli. Sekarang saya akan menyampaikan beberapa kelebihan dan kekurangan dari teknik kota sampling. Yang pertama, kelebihan dari kota sampling. Adapun 3 kelebihan kota sampling yaitu yang pertama, efisiensi waktu dan biaya. Teknik ini tidak memerlukan daftar lengkap populasi, sehingga proses pengumpulan data bisa dilakukan lebih cepat dan lebih hemat. Yang kedua, kontrol terhadap karakteristik tertentu. Peneliti bisa memastikan bahwa setiap subkelompok tertentu dalam populasi tetap mewakili dalam sampel, sehingga memudahkan dalam analisis yang lebih fokus. Yang ketiga, fleksibilitas dalam pemilihan responden. Teknik ini peneliti memilih keleluasaan untuk memilih responden yang sesuai dengan kriteria kota.
tanpa harus mengikuti prosedur acak yang ketat. Selanjutnya, adapun beberapa kekurangan kota samping, yaitu yang pertama, bisa seleksi. Karena pemilihan responden tidak dilakukan secara acak, terdapat resiko bias dalam pemilihan sampel. Yang kedua, kurangnya generalisasi atau penyamaratan. Hasil peneliti mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi karena sampel tidak representatif. Tidak, hasil peneliti tidak cukup mewakili keseluruhan kelompok. Yang ketiga atau yang terakhir, ketergantungan pada penilaian peneliti. Proses pemilihan responden sangat bergantung pada penilaian subjektif peneliti yang dapat dipengaruhi oleh subjektivitas data dan validasi data yang diperoleh. Baik, demikian pemaparan dari saya tentang kelebihan dan kekurangan kota samping. Semoga penjelasan ini bisa menambahkan pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua atas penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya mari kita simak bersama materi dari pemateri ketiga, yaitu Saudari Nurul Hasanah. Kepada Saudari Hasanah dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk melanjutkan pemaparan materi. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu mengenai langkah-langkah dan cara melakukan penelitian dengan teknik kuota sampling. Adapun beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk menggunakan teknik sampling. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik populasi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan variabel penting seperti usia, jenis kelamin, dan atau pekerjaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Kedua, tentukan kuota untuk setiap subkelompok. Kita harus hitung proporsi setiap subkelompok dalam populasi dan tetapkan jumlah responden yang diperlukan untuk masing-masing subkelompok. Ketiga, pilih responden secara non-acak. Dalam tahap ini, kita harus mencari atau merekrut responden yang memenuhi kriteria hingga kuota setiap subkelompok terpenuhi. Keempat, subkelompok dan analisis data. Setelah semua kuota terpenuhi, kita baru bisa melakukan pengumpulan data dan analisis sesuai dengan tujuan penelitian kita. Adapun beberapa cara penelitian dalam teknik kuota sampling, yaitu pertama, menentukan topik dan rumusan masalah. Menentukan topik dan rumusan masalah tahap awal dari cara awal dari penelitian menggunakan teknik sampling. Jadi, kita harus tahu dulu apa yang ingin kita teliti sebelumnya. Semisal kita ingin mengetahui tingkat stres mahasiswa tahun pertama. Nah, itu bisa dijadikan topik masalahnya dan rumusan masalahnya. Kita bisa katakan bahwa apakah terdapat perbedaan tingkat stres antara mahasiswa laki-laki dan perempuan di tahun pertama, atau apa saja faktor penyebab stres yang paling dominan mahasiswa. Kedua, menentukan populasi dan sampel. Sebelum melakukan penelitian, kita harus menentukan siapa saja yang akan kita teliti atau yang dijadikan sebagai populasi. Kemudian kita ambil sebagian dari mereka sebagai sampel. Contoh yang mau kita teliti adalah mahasiswa Steinmagene semester 2. Nah, itu sudah bisa disebut sebagai populasinya. Kemudian kita tentukan sampelnya. Contohnya, mungkin kita ambil 100 mahasiswa di mana dengan kuota 50 laki-laki dan 50 perempuan.
Ketiga, menentukan karakteristik subpopulasi, karakteristik kuota. Pada tahap ini kita tentukan variabel pembagi yang dianggap penting dan relevan dengan tujuan penelitian seperti jenis kelamin pria atau wanita, semester atau usia atau bahan program studi seperti BK, PAI, ekonomi syariah, dan lain-lain. Keempat, selanjutnya mencari dan memilih responden. Kita memilih responden secara non-acak atau tidak secara undian, tapi berdasarkan siapa yang sesuai kriteria dan mudah dijangkau. Dan pasti kelima, melakukan pengumpulan data. Kita bisa menggunakan kuesioner, wawancara, atau observasi sesuai dengan desain penelitian. Misalnya, kita bisa sebarkan angket ke 50 mahasiswa laki-laki, 50 mahasiswa perempuan sampai kuota terpenuhi. Keenam, analisis data. Setelah semua kuota terpenuhi dan data terkumpul, kita bisa melakukan analisis data. Bisa melalui analisis statistik kuantitatif atau bahkan analisis kualitatif sesuai jenis datanya. 7. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kita bisa ambil kesimpulan sesuai dengan data yang sudah dianalisis. Contoh, ternyata mahasiswa perempuan mengalami stres lebih tinggi daripada mahasiswa laki-laki. Demikian pemaparan saya tentang langkah-langkah dan cara penelitian dengan kuota sampling. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam memahami metode ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga, Saudari Nurul Hasanah, atas penyampaian materinya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan sesi ini dengan membawa materi terakhir. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya atas nama Suharni, saya bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri keempat atau pemateri terakhir dalam presentasi ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan mengenai studi kasus kuota sampling dan penyelesaiannya. Dalam video ini, kami mengangkat sebuah studi kasus dari penelitian yang dilakukan oleh Intan Juwita pada tahun 2020 yang berjudul Hubungan Adversity Consent atau sering disingkat IQ dan Self-Efficacy atau SE dengan stres pada mahasiswa. Studi kasus ini kami pilih karena selain relevan dengan program studi kami yaitu bimbingan konseling pendidikan Islam, penelitian ini juga menerapkan teknik kuota sampling secara nyata dan terstruktur. Nah, masalah utama dalam penelitian ini adalah tingginya tingkat stres pada mahasiswa, terutama mahasiswa semester 6 yang disebabkan oleh beban akademik, tekanan sosial, dan finansialnya. Penelitian ini melihat apakah IQ dan SE berperan dalam menurunkan tingkat stres mahasiswa ataupun tidak. Penelitian menggunakan teknik kuota sampling dengan alasan keterbatasan akses terhadap seluruh populasi mahasiswa di universitas tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi bimbingan konseling Islam angkatan 2014 semester 6 di Universitas Medan Area yang berjumlah 120 orang. Namun, karena keterbatasan waktu dan tidak semua mahasiswa datang ke kampus karena penelitian ini dilakukan saat mahasiswa libur kuliah sehingga hanya sebagian mahasiswa yang dapat dijangkau secara langsung oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti menetapkan kuota responden sebanyak 35 orang dari mahasiswa semester 6 bimbingan konseling Islam. Adapun penyelesaian dari studi kasus tersebut yaitu
peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa adversity concern dan self-efficacy memiliki hubungan negatif yang signifikan terhadap tingkat stres mahasiswa. Artinya, semakin tinggi IQ dan SE yang dimiliki oleh mahasiswa, maka semakin rendah tingkat stres yang mereka alami. Hal ini dibuktikan secara statistik melalui analisis regresi berganda, di mana IQ berkontribusi sebesar 19,20% dan SE sebesar 23,40% dalam menurunkan tingkat stres mahasiswa. Nah, itulah tadi studi kasus dan hasil penyelesaian yang kami angkat dalam video ini. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, bagaimana sih peneliti bisa mendapatkan kesimpulan tersebut melalui teknik quota sampling? Tentunya, langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah menetapkan topik dan merumuskan rumusan masalah dari penelitiannya. Topik yang diangkat oleh peneliti adalah hubungan adversity concern dan self-efficacy dengan stres mahasiswa. Sedangkan rumusan masalah yang dibahas mencakup 3 pernyataan utama, yaitu yang pertama, apakah IQ berhubungan dengan stres mahasiswa, yang kedua, apakah self-efficacy berhubungan dengan stres mahasiswa, dan yang ketiga adalah apakah IQ dan SE secara bersama-sama berhubungan dengan stres mahasiswa. Rumusan masalah ini bisa teman-teman lihat secara rinci pada halaman 8 di tesis intern kita. Tahap kedua yaitu peneliti mengidentifikasi populasi dan sampel. Dalam studi kasus ini, populasinya adalah mahasiswa semester 6, Prodi Bimbingan Konseling Islam angkatan 2014 di Universitas Medan Area yang berjumlah 120 orang populasi, seperti yang dijelaskan pada halaman 52 di tesis tersebut. Kemudian dari populasi tersebut dipilih sebanyak 35 mahasiswa sebagai sampel untuk menggunakan teknik quota sampling. Tahap ketiga, peneliti menetapkan karakteristik subpopulasi atau kriteria kota. Responden yang dipilih adalah mahasiswa semester 6 angkatan 2014 yang bisa dijangkau secara langsung karena penelitian dilakukan saat masa libur kuliah, sehingga tidak semua mahasiswa berada di kampus. Hal ini dijelaskan pada halaman 52-53 pada tesis tersebut. Tahap keempat, peneliti mencari dan memilih responden dari mahasiswa yang hadir di kampus saat itu. Pemilihan dilakukan hingga kuota sebanyak 35 orang terpenuhi. Ini mencerminkan bahwa peneliti menerapkan teknik quota sampling yang fleksibel, namun tetap fokus pada kriteria yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, tahap kelima, yaitu pengumpulan data. Peneliti menggunakan 3 jenis angket, yaitu yang pertama skala adversity concern, yang kedua skala self-efficacy, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah skala stres mahasiswa. Proses ini dijelaskan pada halaman 54-55 dalam tesis intern. Tahap ke-6 yaitu analisis data. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis dengan teknik regresi berganda untuk mengetahui sejauh mana sih hubungan dan kontribusi masing-masing variabel terhadap stres mahasiswa. Hasil analisis ini dapat dilihat pada tabel 4.3 pada halaman 68-69 pada tesis tersebut. Dan yang terakhir atau tahap yang ketujuh yaitu menarik kesimpulan. Dari hasil penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa semakin tinggi IQ dan SE yang dimiliki mahasiswa, maka semakin rendah tingkat stres mereka. Secara statistik dikatakan bahwa IQ berkontribusi 19,20%, sedangkan SE sebesar 23,40% yang berarti hubungannya bersifat negatif. Kesimpulan ini dijelaskan di halaman 75 dari tesis intern kita. Sebelumnya, mungkin teman-teman bertanya, kenapa hubungannya bisa dikatakan negatif? Hubungannya bisa dikatakan bersifat negatif karena ketika variabel IQ dan SE naik, maka variabel stres malah menurun. Jadi, hubungan negatif di sini artinya jika satu variabel naik, maka yang lain akan menurun. Jadi jika kasusnya sebaliknya, seperti semisal semakin banyak tugas, maka semakin tinggi stres mahasiswa. Kalau dilakukan penelitian dan hasilnya semua variabel naik, maka itu bisa disebut sebagai hubungan yang bersifat positif, seperti itu. Nah,
itulah tadi tahapan dari penerapan teknik kota sampling dalam studi kasus yang kami angkat. Kami harap semoga bisa menambah pemahaman teman-teman semua. Alhamdulillah, seluruh materi terkait teknik kota sampling beserta studi kasus dan penyelesaiannya telah kami paparkan dengan sebaik mungkin. Kami harap penjelasan yang telah kami sampaikan bisa menambah pemahaman teman-teman mengenai metode kota sampling dalam penelitian. Berikut ini beberapa referensi yang kami ambil. Teman-teman bisa membuka situs tersebut untuk mencari tahu lebih dalam mengenai materi kota sampling, karena tentunya kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian kami. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun demi perbaikan ke depannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.